Halo Sobat SAR, perkenalkan kami beserta Lansar CPNS 2025 Angkatan 21. Kami berasal dari kantor SAR Mataram, kami kelompok 2C. Jadi pada hari ini kami akan podcast atau lebih tepatnya bincang santai bersama teman-teman rescuer kantor SAR Mataram. Sebelum itu, perkenalkan saya Ratu Bagus Saka Raditya Kusuma, bisa dipanggil Saka, dengan jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Dan nama saya Imade Tresna Ariantini, biasa dipanggil Ade, dengan jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Nah, untuk video lebih lanjutnya, bagaimana sih keseruan kita di podcast hari ini? Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. Halo Sobat SAR. Nah, jadi di sini hari ini kita akan berbincang santai dengan teman-teman rescuer dari kantor SAR Mataram dengan tema Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari. Perkenalkan, saya Muhammad Jagir, biasa dipanggil Jaki. Saya jabatannya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di samping saya silakan. Nama saya Maulana Irfan Karyadi, biasa dipanggil Irfan. Jabatan saya juga Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di kantor SAR Mataram. Ya. Untuk saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Alban Abdani. Nama panggilan saya Alban, jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di kantor SAR Mataram. Untuk saya, perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rahman, biasa dipanggil Rizky. Saya berasal dari Kota Bima. Untuk jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Dan saya Yusuf Setiawan, biasa dipanggil Yusuf. Jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula di kantor SAR Mataram. Nah, jadi kita lihat, kita ini hari ini ditemani oleh 5 orang teman-teman kita rescuer yang oke, dan datang juga ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk memulai pertanyaannya, pembukanya itu kita mendengar ringan-ringan dulu kan. Menurut teman-teman, apa arti kata bangga menjadi orang Indonesia menurut teman-teman tadi? Mungkin menurut saya bangga dari menjadi orang Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia. kita kan sebagai warga negara masyarakat Indonesia, jelas kita bangga kan kita lahir di tanah air kita tercinta ini. Saya pribadi saya bangga sekali karena kebanyakan Indonesia itu adat dan budayanya sangat banyak. Jadi kita di situ berjuang untuk bersatu, sama-sama saling memahami satu sama lain. Jadi saya sangat bangga untuk berbangsa dan bernegara Indonesia. Berarti dari segi adat dan budaya yang beragam itu tadi Mas Zaki kan, berarti bangga pada keberagaman negara Indonesia. Oke, kalau kemudian ada apa lain? Juga Indonesia itu kaya akan budayanya dan alamnya dan keberagaman banyak yang macam-macam suku, adat dan banyak hal yang menarik lah di Indonesia. Alamnya tentu tempat wisata. Apalagi kita kan alamnya, apalagi kita tahu Lombok kan banyak sekali seperti Rinjani, Iya, betul. terus Mandalika MotoGP yang akan baru-baru dilaksanakan nanti kan tanggal 3 sampai tanggal 5 kan. Jadi apalagi saya sebagai warga negara Indonesia, terus orang Lombok juga kan, jadi banyak sekali pariwisata yang bisa kita banggakan di NPB ini. Dari wisata, budaya, keberagaman yang ada, suku tradisinya ya. Oke. Nah, terus jika disuruh menggambarkan Indonesia dalam 3 kata, apa yang akan Anda pilih dan mengapa? Bahkan dari 3 kata ya, jelas indah, terus beragam, terus saling saling bisa menyatu, Toleransi lah ya. saling toleransi itu, saling toleransi. Yang lain? Kalau saya 3 kata, yang pertama itu beragam karena Indonesia itu terdiri dari ratusan suku, adat dan bahasa. Seperti yang dikatakan tadi, Indonesia kaya akan budaya yang hangat itu karena masyarakatnya terkenal ramah dan
bergotong royong. Kita di sini Indonesia itu terkenal dengan kerjasama atau bergotong royong dalam masyarakatnya. Yang ketiga itu kata ketiga ya tangguh, karena Indonesia bisa bangkit dari beberapa krisis seperti bencana alam dan berbagai salah, santai saja. Itu kan kalau santai. berbagai ujian. Indonesia itu dikatakan tangguh karena bisa bangkit dari beberapa ujian yang diberikannya. Pertama itu ujian bencana alam, kayak tsunami dan sebagainya, itu Indonesia bisa bangkit dan krisis yang pernah dialami sama Indonesia, dan akhirnya bisa lebih maju untuk sekarang. Dari Bapak Yusuf, kalau saya 3 kata itu Bhinneka Tunggal Ika, karena dengan Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tunggal, yang artinya di Indonesia ini beragam suku, budaya, serta adat istiadatnya, dan semua itu bisa bersatu tanpa adanya perselisihan yang begitu Jadi kalau ada perselisihan gampang gampang diselesaikan. Jadi kan contohnya kita hidup di Pulau Lombok ini kan, agama Hindu dan Islam saling berdampingan. Agama Hindu dan Islam kan saling berdampingan kan, kita lihat di Lombok saling kita menyatu. Kalau teman kita nih yang Hindu nih, teman kita yang Hindu ada acara pasti kita diundang untuk pergi ke sana, teman kita yang Islam juga ada acara pasti diundang untuk pergi ke sana kan. Apalagi di Lombok kan saling menyatu satu sama lain kan, di masjid di sini, terus ada pura di sampingnya, Seperti yang di daerah banyak kan, masjid misalnya berat. Walaupun dengan agama lain mungkin kan dengan agama Kristen kan ya. Kristen seperti masjid di Mayura ada pura, masjid ada gereja kan. Betul. Nah, mungkin dari banyaknya momen yang ada yang terjadi itu dari segi prestasi segala macam, momen apa yang paling membuat teman-teman ini merasa bangga gitu jadi warga negara Indonesia? momen yang merasa paling saya bangga ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti toleransi. Saya merasa bangga sekali teman-teman bisa saling merangkul, dan apalagi saya sebagai rescuer kan, walaupun saya belum menjadi rescuer di situ kemarin waktu saya melihat operasi SAR seperti keadaan bencana yang melibatkan gempa bumi kemarin itu sampai rumah roboh, rumah sekian. Saya melihat senior kita di video kan, walaupun saya itu menjadi rescuer, bangga sekali kan sebagai warga negara Indonesia melihat senior kita meninggalkan keluarganya di rumah, padahal rumahnya juga roboh gitu ya. Keluarganya juga mereka tinggalkan, anak-anak kecil mereka tinggalkan. Jadi rasa perjuangannya itu dapat sekali gitu. Jadi bangga sekali melihat senior rescuer kita itu. Teman-teman, momen apa yang bangga? Bangga jadi warga Indonesia ya? Ya. Kalau menurut pribadi saya sih, saya bangga menjadi warga Indonesia karena Indonesia itu kaya akan budaya, warisan yang terutama warisan dunia ya. Nah, kayak keindahan alam, kayak di Bali, di NTB, pokoknya banyak lah di Labuan Bajo, NTT. Dan budaya-budayanya itu bermacam-macam gitu. Indonesia itu masuk ke nomor 3 atau nomor 2 ya, budayanya yang paling banyak di dunia kan. Nah, itu kita bisa dari beragam budaya itu kita bisa bersatu gitu ya, toleransinya tinggi, saling menghargai, itu sangat bangga. Dan banyak dari warga-warga asing yang datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya-budaya Indonesia, melihat keindahan alam Indonesia, dan itu ya kita kayakan budaya wisata warisan dunia. Nah, selanjutnya
bagaimana cara sederhana menunjukkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya pribadi yang sederhana untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu karena kan kita sudah nggak berperang lagi kayak dulu kan, Ya. itu udah ada modern Ada digital, apa ya. ya, ada digital. Ya kita inilah mempromosikan beginilah Indonesia, keindahan alam Indonesia, keindahan kearifan lokal warga Indonesia kayak gimana gitu kan. Terus kalau dari segi apa namanya kebersihannya, kita jangan apatis lah kalau semisal ya melihat sampah-sampah. Iya maksudnya gitu ya. Ya maksudnya gitu. Kita jangan cuek lah sama kita kebersihan lingkungan. Ya, kita melihat sampah plastik atau botol apa di jalan, kita pungut, ambil gitu ya. Terus kan ini sudah era digital mulai kayak banget ya digital. Nah, menurut teman-teman nih dalam era digital seperti ini, gimana cara kita bisa membuat rasa cinta tanah air tapi tidak terkesan kumuh? Kalau menurut saya untuk mencintai dari platform digital yaitu mencintai produk lokal, seperti meningkatkan barang-barang dari UMKM masyarakat. Kita menggunakan platform digital tersebut untuk mengekspos di media sosial, Untuk mempromosikan ya, Ya. kita di media sosial. Itu masalah apa? Menurut saya juga itu kita sebagai generasi Z kan, generasi yang paling dia kan generasi yang paling melek teknologi kan ya. Melek teknologi. Teknologi ini maaf, melek gimana tuh? Teknologi kan kita misalnya di TikTok anak muda ngevlog pergi pantai, ngevlog ke air terjun lah. Nah itu kan sebagian dari mempromosikan budaya, mempromosikan lokasi-lokasi di situ. Apalagi kita sering lihat di Lombok ngevlog pantai, ngevlog mereka di Rinjani, Di Mandalika kan mempromosikan apa namanya wisata di sini. Jadi apa namanya masyarakat lokal juga kan bangga di situ, bangga banyak masyarakat luar yang tahu oh Lombok tuh kayak gini, Lombok tuh bagus sekali gitu ya. Ini ngomongnya kok kopi ini nggak ada rasanya ya. Kenapa yang nanti Kopi dalam hati siap ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya, dari segi tantangan mungkin ya. Dia. Terus tantangan terbesar masyarakat Indonesia saat ini dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu gimana sih tantangannya? Kalau menurut saya itu tantangannya ada berbagai tantangan. Yang pertama itu akibat perbedaan, kadang masyarakat itu karena perbedaan dalam pandangan politik mereka itu jadi terpecah gitu. Padahal cuma perbedaan pandangan politik masyarakat bisa terpecah. Dan yang kedua itu yang juga bisa jadi tantangan itu penyebaran hoax yang masih terlalu banyak di Media sosial sini ya, di media sosial itu terlalu banyak. Jadi kayak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang media sosial atau tentang berita itu jadi terkena hoax. Jadi informasi itu kayak simpang siur. Itu yang membuat mereka juga di masyarakat tuh kadang berdebat tentang itu. Betul. Soalnya hoax ini menjadi momok bagi kita kan. Apalagi mohon maaf kan banyak generasi kita atau ibu-ibu lah yang cuma baca berita itu hanya sepotong gitu, hanya temanya aja, Hanya judul lah. mereka nggak baca semua. Jadi nanti ketemannya, saya baca berita ini padahal nggak sesuai dengan apa yang mereka baca karena mereka hanya sepotong gitu yang mereka baca. Nah, itu yang ditekankan pada generasi kita, pada ya ibu-ibu kalian juga ya yang membaca lewat WA lah, Benar, banyak keluarga yang dimana kali Iya sih, kebanyakan di media sosial. Ya, media Sosial media sosial karena sekarang sudah era digital. Tantangannya lebih banyak di media sosial. informasinya cepat pepet langsung. yang paling utama sih karena kebanyakan nggak melihat mencari informasi detailnya ini dari mana. Ke konkretan Iya. informasi ya. Nah terus teman-teman nih, apa langkah nyata yang bisa dilakukan kita ini generasi muda
untuk berkontribusi dalam menjaga nama baik Indonesia gitu. Baik dari sisi mungkin sisi era digital tadi itu, sisi media sosial, sisi mungkin berprestasi mungkin segala macam. Apa langkah-langkah saya? Kalau menurut saya langkah-langkah tersebut yaitu dengan menunjukkan sikap profesional dari segi bekerja, dari lingkungan maupun seperti apa ya, untuk berkontribusi lah terhadap lingkungan tersebut dari sikap dan seperti itu menurut saya. Langkah nyata yang bisa kita ambil ke generasi muda, apa tadi? Berkontribusi dalam menjaga nama baik dalam yang jelas kan generasi seperti yang kita bahas tadi. Kembali lagi ke media sosial itu kan karena kita jadi kita yang juga bergerak. Jadi kalau menyebarkan informasi diusahakan untuk generasi kita jangan menyebarkan dan saling mengadu domba satu sama lain gitu. Kan banyak yang kita lihat kan generasi kita upload di IG nih, padahal beritanya baik-baik aja tapi dipanas-panasin gitu. Makanya kayak janganlah menyebarkan ya saling mengadu domba pihak lain itu. Ya udah cukup kita lihat beritanya dan kalau kita lihat oh ini beritanya panas, sudah nggak usah saling sebarkan ya, itu membuat kabar pecah. Itu yang saya harapkan. Kalau untuk saya sih langkah nyatanya berkontribusi kepada Indonesia, langkah kecilnya aja ya, itu kita pada saat upacara, bisa upacara nih, upacara bendera merah putih, upacara 17 Agustusan atau apa, hadir gitu untuk memperingati Hari Lahir Indonesia, memperingati kemerdekaan Indonesia, memperingati gugurnya para pahlawan ya kan. Dan ada satu pesan sih untuk para adik-adik yang dari Abang Rizky, dari abang, dari kakak, untuk adik-adik yang masih sekolah wajib ikut upacara hari Senin ya, wajib ikut upacara hari Senin karena itu adalah hari peringatan untuk Sang Merah Putih, bendera suci kita, untuk memperingati para pahlawan kita yang telah gugur untuk memperjuangkan negara tercinta ini. Jadi kita harus menghargai dari hal kecil dari upacara bendera. Dan ingat, jangan pernah ke kantin atau musola pada saat jam 7 upacara. Kan banyak itu yang ke kantin, mampir kantin, kamu pada selesai upacara baru ke kelas itu kan. Itu aja sih. Terus mungkin nanti dilanjut dengan Nah, kan kita kan sebagai semuanya di sini reskuar kan. Nah, bagaimana perasaan Anda bisa berkontribusi bagi bangsa melalui profesi Anda sekarang ini? dari pekerjaan kita nih semua kan sebagai reskuar. Gimana sih kita berkontribusi teman-teman ya? Oke, menurut saya sendiri kita sebagai reskuar berkontribusinya yang jelas kita mempersiapkan fisik kita kan, fisik yang prima, mental yang lalu begitu adalah seorang reskuar. Kalau kita sudah ngomong soal turun di lapangan, tapi kan kita ini belum turun di lapangan kan, masih latihan terus. Nah, kalau kita ngomong soal turun di lapangan, kita ambil senior kita bagaimana mereka menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah di sana kan. Apalagi masalah fisik yang tiba-tiba bisa ngedrop. Nah, di situ harus mempunyai mental yang tangguh dan fisik yang kuat. Seorang rescuer itu bukanlah tugas yang kayak orang lihat gitu, kayak orang cuma kayak di waktu waktu kejadian itu kan banyak sekali yang mengomentari padahal komentar negatif yang panas-panas itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Pas
Setelah kontribusi itu kan langsung mereka terbuka pikirannya. Kalau tugas kita itu sangat keras. Itu sih menurut saya ya, tetap semangat menjadi seorang rescuer dan persiapkan mereka dan timnya. Kita turun lapangan itu tidak sesuai dengan apa ya kita pelatihan apa yang kita bayangkan. Sama seperti yang dibilang Mas Dedi itu, kita sebagai rescuer kita harus terus mengasah fisik kita, melatih mental kita agar kita mampu menjadi penolong yang tangguh, yang apa namanya bisa diandalkan. Dan kita sebagai rescuer kita juga harus siap mencari korban dimanapun itu tempatnya. Dengan segala bedanya yang ada. Bedanya ada, maupun di gunung, hutan, ataupun di sumur-sumur itu. Meninggalkan pacar dulu. Ya, kita kita Keluarga Kalau kita udah janjian dan segini tiba-tiba dipanggil kantor, tiba-tiba dia marah kan ya. kita sebagai rescuer juga harus siap dia. 24/7. Jadi menurut yang punya pasangan rescuer harap bersabar, Harap mengerti lah. harap mengerti lah pekerjaannya gitu. Itu jadi tanggung jawab rescuer. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam podcast bincang santai lah ya. Bincang santai, seri-seri itu segala macam kan. Mungkin terima kasih buat teman-teman sudah bersedia bincang. Jadi mungkin sekian ya pertemuan saya podcast kali ini. Ngobrolnya lumayan asik ya, panjang, lebar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Berikan 1 jiwa 1